Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada video pembelajaran kali ini kita masih bisa belajar secara online atau belajar dalam jaringan. Kali ini kita bertemu dalam pembahasan mata pelajaran Quran Hadis, yaitu temanya adalah surah At-Takatsur, yang mana kita akan pelajari dan yang lalu telah kita pelajari juga mengenai tentang surat Al-Ma'un. Baiklah anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama mulai pelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, ada kompetensi inti. Yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianut. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Itulah kompetensi intinya. Lalu kita lanjut ke kompetensi dasar. 1.2, menerima bahwa Quran Surat Al-Ma'un dan At-Takatsur sebagai firman Allah Ta'ala. 2.2, menjalankan sikap santun kepada orang tua, teman, guru, dan masyarakat. 3.2, memahami arti dan isi kandungan Surah Al-Ma'un dan At-Takatsur. 4.2.1, mendemonstrasikan hafalan Surah Al-Ma'un dan At-Takatsur. 4.2.2, mengomunikasikan kandungan Surah Al-Ma'un dan At-Takatsur. Itulah kompetensi dasar yang harus kalian capai pada tema pembahasan kali ini. Kita lanjut. Nah, indikator pembelajaran. Di sini yang pertama, kalian harus mampu melafalkan dan membaca surah At-Takatsur. Yang kedua, kalian harus mampu menguraikan surah At-Takatsur termasuk firman Allah Ta'ala. Yang ketiga, kalian harus menjalankan sikap santun kepada orang tua, guru, teman, dan masyarakat. Yang keempat, mampu menerjemahkan surat At-Takatsur. Yang kelima, mampu menghafalkan surah At-Takatsur. Yang keenam, mampu menguraikan kandungan surah At-Takatsur, mampu menjelaskan kandungan isi surah At-Takatsur, dan yang terakhir, mampu menulis ayat-ayat surah At-Takatsur. Ya, itulah indikator pembelajaran pada kali ini. Nah, mari kita saksikan, kita perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar ya orang yang kaya raya, punya mobil ya, dan punya rumah mewah ya, hidupnya penuh dengan harta, bergelimang harta, punya uang banyak ya. Nah, satu lagi di sini ada gambar
ya, dua orang ya, yang mungkin dikatakan orang yang kekurangan dalam hal ekonomi, ya, kelaparan, ya, kurus, dan rumahnya juga sangat-sangat kecil dan sederhana. Nah, bagaimana ketika kalian melihat dua gambar ini, apa yang kira-kira ada di benak kalian? Ya, apakah hal seperti ini bagus ataukah yang seperti ini bagus? Nah, kedua gambar ini berkaitan erat dengan tema pembahasan kita yang akan kita pelajari pada pelajaran Quran Hadis di surah At-Takasur ini, karena nanti intinya dari pelajaran surah At-Takasur adalah yang berkaitan dengan kehidupan bermegah-megahan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut. Yang surah At-Takatsur. Nah, di sini ada penjelasannya. Surah At-Takatsur merupakan surah yang ke-102 dalam Al-Qur'an. Terletak di dalam juz 30 yang dikenal dengan sebutan juz Amma. Surah ini termasuk surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surah ini terdiri dari 8 ayat dan diturunkan setelah surah Al-Kautsar. Kata At-Takatsur diambil dari kata terakhir pada ayat pertama surah ini yang berarti bermegah-megahan. Arti dari At-Takatsur adalah bermegah-megahan. Oke, nah di sini kalian bisa perhatikan ada surah At-Takatsur ya, dari ayat 1 sampai ayat 8. Bapak akan bacakan, perhatikan bacaannya, dengarkan makhraj dan tajwidnya, kalian bisa pelajari, kalian bisa simak. Bapak akan mulai memberikan contoh cara membaca surah At-Takatsur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Ya, itulah surah At-Takatsur. Kalian bisa ulangi nanti di rumah, bisa dengarkan kembali video pembelajaran ini
bagaimana caranya membaca surah At-Takatsur, karena harus sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Ya, bedakan antara huruf H dengan huruf H, ya, H besar dengan H kecil, kemudian sin, ya, dengan fa tipis, ya, lalu ain dengan hamzah harus beda, ya. H-nya harus gede karena di sini H besar. Alhaakumut takatsur, ya, fa di sini kecil, tipis, ya, dan tidak panjang, ya, bukan mat arid li sukun di sini, tapi langsung diwakafkan. Alhaakumut takatsur, bukan takatsur, enggak, ya, karena di sini enggak ada waw sukun, ya. Lanjut, hatta zurtumul maqabir. Nih, kalian bisa lihat di sini haknya hak kecil, beda dengan ini hak besar. Kalau ini hak kecil, makhrajnya ada di tenggorokan. Hatta zur, nah ini zai, ya, harus tajam dia, zai, seperti huruf Z, ya. Zurtumul maqabir. Nah, di sini lihat, ya, nggak panjang juga, ya, karena nggak ada ya sukun, ya. Jadi bukan dibacanya maqabir, nggak begitu, langsung maqabir. Oke, lanjut. Kalla saufa ta'lamun. Nah, lihat, sau ini sin biasa, seperti nyebut huruf S. Sa, si, su. Saufa ta', nah ini ain, ta'lamun. Nah, di sini baru panjang, ini baru yang disebut dengan mat arid li sukun, karena ada waw sukun yang merupakan huruf mat, ya. Huruf sebelumnya berharokah dhammah, panjang dia bacanya, mu, ya. Nah, di depannya ada sukun nih, ya, ada waqaf nun yang disukunkan, ya, makanya disebut mat arid li sukun, ya. Maksudnya apa? Nah, di sini sukunnya sukun arid. Sukun arid itu apa maksudnya? Sukun yang ketika dia diwaqaf dia terdengar sukunnya, namun ketika dia diwasol, disambung, ya, dia hilang sukunnya, ya. Contoh gini, kalau misalkan di waqaf tadi seperti yang udah kita baca, saufa ta'lamun, kalla saufa ta'lamun. Ini kalau di waqaf maka dia akan menjadi mat arid li sukun, ya, mat arid li sukun. Nah, sukunnya ada, itulah sukun arid, ya, tapi ketika dia diwasol hilang. Contoh, kalla saufa ta'lamuna thumma kalla, ya, bukan lagi ta'lamun, tapi hilang tadi, kalla saufa ta'lamuna ya, ta'lamuna thumma kalla. Nah, itulah yang disebut dengan mat arid li sukun, ya. Nanti kalian bisa pelajari di rumah, kalian bisa cari di buku di internet, ya, apa itu mat arid li sukun. Oke, lanjut. Tsumma, ta-nya tipis. Nah, bedain antara tadi saufa, ini tsumma, ta-nya tipis, ya. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Nah, ini juga sin biasa. Itu, oke.
kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Nah, beda ini. Ain banyak nih. Ta'lamuna ilmal yaqin. Qaf ya, makhrajnya ada di tenggorokan bawah. Qin, qin ya, tebel. Oke. Itu. Nah, ain harus diperhatiin. Ai ya, harus jelas. Lanjut. La tarawunnal jahim ya, haknya kecil. Kita lanjut lagi. Tsumma la tarawunnaha ainal yaqin. Tuh, perhatiin ya, ini haknya besar, ada ain, qaf kayak tadi. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nah, lihat nih di sini taknya tipis, bukan a. Nah, bedain. Latus'alunna bukan latus'alunna, bukan ain ini, tapi hamzah harokah. Hamzah makhrajnya adanya di dada. Latus'alunna ya. Nah, ini juga sama, hamzah juga. Yauma idzin bukan yauma idzin, bukan ain. Nah, ini baru depannya ain. Anin na'im, ain juga. Oke, seperti itu cara bacanya. Kalian bisa pelajari nanti. Kita lanjut. Nah, sekarang kita akan lihat arti per ayat, maknanya ya, dari ayat-ayat surah At-Takatsur. Nah, ini bisa lihat surah At-Takatsur. Ayat yang pertama artinya, bermegah-megahan telah melalaikanmu ya, sampai kamu masuk ke dalam kubur ya, ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Kalla saufa ta'lamun. Lalu yang keempat, tsumma kalla saufa ta'lamun ya, sampai dua kali diperingati oleh Allah. Dan janganlah kamu begitu, kelak kamu akan mengetahuinya. Ayat yang keempat ya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin ya, jangan begitu lagi ya, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin ya. Terus ini ayat yang kelima. Ayat yang keenamnya, la tarawunnal jahim. Nah, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Ayat yang keenam. Dan ayat yang ketujuh, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin ya. Tsumma latarawunnaha ainal yaqin. Itu ayat yang ketujuh. Ayat yang 8 terakhir, latarawunnal jahim tsumma latarawunnaha ainal yaqin tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu ya, pada hari kiamat, maksudnya hari pembalasan, tentang kenikmatan yang telah kamu megah-megahkan di dunia ya. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, itulah makna per ayat dari surah At-Takatsur. Kita lanjut. Nah, sekarang arti per kata. Kalian bisa lihat di sini arti per kata. Alhaakum
itu artinya telah melalaikan kamu. At-takatsur, bermegah-megahan. Hatta artinya sampai, zurtum artinya kamu masuk ziarah atau berada, ya. Zur itu berasal dari kata zara, ziarah, mengunjungi, ya. Zurtumul maqabir, kubur-kubur, ya. Nah, makobir itu artinya kubur, ke dalam kubur. Kalla, sekali-kali tidak, ya, maksudnya jangan begitu, kalla. Nah, ini kata peringatan. Lanjut, saufa artinya nanti atau kelak, ya. Ta'lamun artinya kamu mengetahui. Summa artinya kemudian. Lau, jikalau atau jika boleh, maknanya lau. Seandainya juga boleh, lau artinya. Ilma artinya mengetahui. Al-yaqin artinya yakin atau pasti. Oke, lanjut. La tarawunna. Nah, ini juga artinya niscaya, sungguh kamu akan melihat, ya. Ini berasal dari kata ro'a, melihat, ya, cuman udah masuk huruf-huruf, ya, takkid. Nah, terus ainal yakin artinya, ya, dengan mata kepala sendiri, ya, dengan yakin, benar-benar yakin. Al-jahim artinya neraka jahim. Kemudian latus alunna artinya kamu pasti akan ditanyai, ya. Ini berasal dari kata, ya, sa'ala, ya, yang artinya adalah pertanyaan, ya. Tapi sudah dimasuki huruf-huruf sama seperti tadi latarawunna, ya, ini juga sama, sudah masuk huruf-huruf takkid. Nah, yauma idzin, di waktu itu, ya, pada hari itu. An artinya dari atau tentang, ya. Naim, kenikmatan, ya, nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Oke, kita lanjut. Nah, asbabun nuzul. Apa tuh asbabun nuzul? Sebab-sebab turunnya surah At-Takatsur. Di sini menurut Ibnu Hatim yang bersumber dari Ibnu Buraidah meriwayatkan bahwa surah At-Takatsur ini turun berkenaan dengan dua kabilah dari kaum Ansor, yaitu Bani Harithah dan Bani Harith, yang saling menyombongkan diri dengan kekayaan dan keturunan mereka. Ya, mereka saling bertanya, apakah kalian memiliki orang yang hebat seperti anggota keluarga kami yang bernama si Fulan? Ya, jadi mereka membanggakan keluarganya, ya, menyombongkan, ya, menonjolkan, memberitahu, ingin orang-orang tahu, ya, keluarganya ini adalah orang hebat. Ya, mereka saling menyombongkan dengan kedudukan dan kekayaan orang-orang yang masih hidup, ya. Nih dia nih orang kaya nih, dia saudara saya nih, ya kan. Nah, merasa sombong, ya, dengan kedudukan, atau dia sendiri, ya, nih kamu kenal nggak siapa saya ini orang kaya. Nah, saya ini orang yang punya kedudukan, jabatan yang hebat. Nah, saling menyombongkan. Dan mereka juga saling menunjukkan kuburan anggota keluarganya yang sudah gugur untuk diceritakan kegagahan dan kehebatannya sebagai pahlawan. Jadi mereka merasa bangga, ya, dengan anggota keluarganya
yang sudah wafat, yang sudah gugur, mungkin dalam perang, mungkin dalam berdakwah, berjuang, ya mereka menunjukkan, noh lihat noh kuburan saudara saya, keluarga kami, ayah kami, ya paman kami, kakak kami. Nah, dibangga-banggain, ya dia tuh berjuang begini-begini, wah hebat dah pokoknya. Nah, mereka menyombongkan hal-hal seperti itu. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini sebagai teguran kepada mereka yang masih hidup dalam kemegah-megahan dan kesombongan, sehingga ibadah mereka kepada Allah menjadi lalai, ya, dengan sebab kesombongan, kemegah-megahan yang mereka tunjukkan, mereka menjadi lalai terhadap perintah-perintah Allah, ya, merasa dirinya paling benar, paling baik, paling bagus di antara orang lain, sehingga timbul rasa sombong, ya. Nah, dengan begitu terjadilah kerusakan hati, kerusakan diri dalam diri seorang muslim, yang menyebabkan dia bisa menjadi lalai dengan perintah Allah, yang merasa paling hebat, ya, sehingga ketaatan orang tersebut kepada Allah, ya, jadi lalai, jadi lupa. Oke, kita lanjut. Apa sih hikmah diturunkannya surah At-Takatsur? Sini ada beberapa hikmah. Yang pertama, sebagai peringatan agar kita tidak membangga-banggakan dengan harta yang kita miliki. Yang kedua, harta kekayaan hanya sebagai penunjang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai tujuan hidup. Yang ketiga, mengajarkan pola hidup yang sederhana, bijak, dan bermartabat. Yang keempat, menjadi pengingat agar tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang dimiliki. Yang kelima, bersikap selektif dalam mencari harta dengan tidak menghalalkan berbagai macam cara. Nah, ini hikmahnya nih. Yang keenam, mencari harta yang halal dan baik adalah wajib bagi seorang muslim, tuh hikmah. Ya, jadi kita bisa tahu. Nah, yang ketujuh, menganggap bahwa semua harta yang dimiliki hanyalah sebagai amanah dari Allah Ta'ala dan akan dimintai pertanggungjawaban. Oke, kesimpulannya pada pelajaran kali ini tema surah At-Takatsur, kandungan pokok dari surah At-Takatsur adalah tentang perilaku manusia yang suka bermegah-megahan dalam soal kehidupan duniawi sehingga menyebabkan kelalaian dari tujuan hidupnya, yaitu taat kepada Allah Ta'ala, ya. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk taat kepada Allah, yang bukan untuk hidup bermegah-megahan, bukan untuk menyombongkan diri, apalagi dalam urusan duniawi. Nah, kemudian Allah sangat mencela perilaku yang bermegah-megahan dan membangga-banggakan status sosial, tuh. Manusia akan tersadar setelah mereka masuk ke dalam kubur. Kalau udah meninggal, udah wafat, udah ada di dalam kubur, baru tersadar nanti manusia. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan tempat bagi mereka berupa neraka jahim dan akan kekal di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Makanya
harus hati-hati ya, nggak boleh kita merasa paling benar, paling baik sehingga kita bangga, timbul rasa sombong dalam diri kita, atau kita punya harta yang lebih, punya jabatan, kedudukan sehingga kita bermegah-megahan hidupnya. Nah, nggak boleh itu. Lalu dan Allah menegaskan bahwa pada hari kiamat nanti manusia seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban tentang kenikmatan yang telah dimegah-megahkan oleh mereka ketika mereka hidup berada di dunia. Ya, jadi semua yang dilakukan oleh manusia tentunya pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apalagi orang yang hidup dalam kemegah-megahan di dunia, orang yang hidup dalam kesombongan, orang yang hidup dalam keangkuhan, pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam sebuah kisah diceritakan bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam adalah nabi yang paling kaya, nabi yang memiliki banyak harta. Kekayaannya itu amatlah sangat banyak karena beliau banyak menguasai ilmu-ilmu yang telah Allah anugerahkan kepada beliau, ya, sehingga jin ya menjadi pengikut atau menjadi suruhan beliau, ya, sehingga beliau bisa melakukan apa saja atas kehendak dan izin Allah, ya, melalui karunia yang telah Allah berikan itu, ya. Nah, saking banyaknya kemewahan harta yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman itu akan dimintai pertanggungjawabannya nanti, ya, kalau dalam kisahnya itu, ya, dikisahkan bahwa nanti di hari kiamat Nabi Sulaiman akan paling terakhir masuk surga, ya, karena Nabi Sulaiman terlalu banyak hartanya sehingga banyak yang harus dipertanggungjawabkan. Makanya orang yang paling banyak harta, maka dia akan paling banyak dimintai pertanggungjawabannya. Dan sebaliknya, orang yang tidak memiliki harta atau sedikit memiliki harta, maka dia pun akan ditanya sedikit, dimintai pertanggungjawabannya sedikit. Nah, seperti itu kurang lebih. Oke, kita lanjut. Nah, ternyata sampai sini pembelajaran kita. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami apa yang telah tadi Bapak jelaskan. Tetap semangat belajarnya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian. Ya, jangan terlalu sering pergi keluar rumah jika tidak perlu. Ya, utamakan selalu menjaga pola hidup sehat, pakai maskernya kalau mau keluar, cuci tangannya dan jaga jarak. Dan Bapak doakan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Bapak akhiri. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.